Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat semua, baik-baik semua, dan selalu tetap beribadah. Oke, untuk dimulai pertemuan kali ini, silahkan untuk berdoa dalam hati masing-masing supaya dalam mencari ilmu kali ini kita bermanfaat, barokah, dan bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, sekarang kita mulai saja di bab 3. Di sini materinya sudah ditulis minggu kemarin, yaitu makna, kedudukan, dan fungsi peraturan perundang-undangan nasional. Nah, adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, setelah memahami materi tentang makna, kedudukan, dan fungsi peraturan perundang-undangan nasional dalam kegiatan diskusi dan tanya jawab peserta didik atau kalian di sini harus mampu menguraikan dan mengidentifikasi makna, kedudukan, dan fungsi peraturan perundang-undangan. Itu tujuan pembelajaran kita yang pertama. Kemudian yang kedua, melalui aktivitas membuat liputan sederhana, peserta didik telah menunjukkan bentuk dukungan terhadap ketentuan dalam UUD 1945 secara nyata. Kemudian yang selanjutnya, setelah mengerjakan tugas secara mandiri, kalian di sini harus bisa mampu menjelaskan fungsi peraturan perundang-undangan lain di bawah undang-undang terhadap UUD NRI 1945 dengan benar. Kemudian yang keempat, melalui pengerjaan tugas dan soal-soal secara jujur dan disiplin, peserta didik mampu atau di sini kalian mampu menunjukkan nilai-nilai positif untuk mendukung ketentuan dalam UUD 1945 secara nyata. Oke, selanjutnya kita langsung ke materi atau pokok bahasan. Di sini di dalam PPT ini yang pertama atau poin A adalah UUD 1945. Yang pertama makna UUD 1945, kemudian yang kedua kedudukan UUD 1945, fungsi dan sifat UUD 1945 yang ketiga. Kemudian di sini ada makna. Jadi berharapkan materi yang sudah di-share waktu minggu kemarin sudah ditulis. Jadi sekarang kalian tinggal menyimak dan memperhatikan materi yang sudah ditulis. Yang pertama, makna UUD 1945. Maknanya adalah di dalamnya memuat aturan-aturan dasar dan pokok kaidah fundamental sebagai landasan dasar dan sumber bagi peraturan perundang-undangan dalam menyelenggarakan pemerintahan negara Indonesia. Undang-undang dasar juga dikenal dengan konstitusi atau hukum dasar. Konstitusi negara menjadi dasar dan sumber dari peraturan-peraturan lain atau perundang-undangan lain yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, itu makna dari UUD 1945. Kemudian yang kedua, kedudukan UUD 1945. Di mana di sini UUD 1945 kedudukannya yaitu yang pertama UUD tahun 1945. Nah, di dalam Undang-Undang Dasar atau di dalam pembukaan yang telah kita ketahui, di situ ada beberapa alinea, ada 4 alinea kalau tidak salah. Nah, ada yang dimaksud dengan di alinea tersebut, di alinea keempat ada tujuan negara yang termuat dalam UUD 1945. Ada 4 tujuan negara. Nah, di situ kalian harus bisa menyimak, mengartikan, kemudian mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dari tujuan negara yang termuat dalam UUD 1945 alinea ke-4. Kemudian yang kedua, TAP MPR atau ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kemudian undang-undang atau peraturan pemerintahan pengganti undang-undang, kemudian peraturan pemerintahan, peraturan presiden, peraturan daerah dan provinsi, peraturan daerah kota atau kabupaten. Nah, di setiap instansi atau lembaga dari tingkatan mulai dari tingkatan atas sampai bawah di situ memiliki aturan tersendiri
tiada lain aturan itu dibuat untuk dilaksanakan. Nah, di dalam pelaksanaan undang-undang tersebut, di situ tertulis atau terlihat bahwa semua aturan itu harus ditaati, harus dipatuhi oleh semua warganya. Kemudian yang ketiga, fungsi dan sifat UUD 1945. Di sini ada 3. Yang pertama sebagai alat kontrol, yang kedua pengatur, yang ketiga penentu dan pembatas. Nah, di sini yang pertama sebagai alat kontrol. UUD 1945 menjadi papan uji bagi peraturan perundang-undangan di bawahnya. 2. Jika ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain disinyalir bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, dapat dilakukan pengujian oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi suatu peraturan yang telah dibuat itu tidak langsung harus dipatuhi dan dilaksanakan secara langsung, tapi di sini harus berdasarkan pengujian terlebih dahulu, atau misalkan di sini peraturan yang dibuat itu harus disesuaikan dengan satu kemampuan masyarakatnya, kemudian pengetahuan masyarakatnya juga. Jadi disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Kemudian yang kedua di sini adalah pengatur. Di mana dalam poin pengatur di sini yang pertama, UUD 1945 berperan sebagai pengatur dan dalam penyusunan pembagian pelaksanaan kekuasaan negara. Jadi kekuasaan negara itu dibagi menjadi 3. Ini menurut salah seorang ahli, yaitu Montesquieu, kalau tidak salah ya, Montesquieu. Yang pertama legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kalau legislatif itu pembuat undang-undang, atau peraturan. Jadi peraturan dibuat berarti harus dilaksanakan. Siapa pelaksananya di sini? Yaitu badan eksekutif. Nah, di dalam pelaksanaannya aturan tersebut, undang-undang tersebut harus diawasi. Siapa yang mengawasi? Yaitu badan yudikatif. Yudikatif di situ salah satu contoh lembaganya adalah ada BPK, ada MA, ada Mahkamah Konstitusi, dan lain sebagainya. Oke, kemudian yang selanjutnya penentu dan pembatas. Nah, di dalam poin penentu dan pembatas di sini, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 berfungsi sebagai penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. Nah, bicara mengenai hak dan kewajiban di sini salah satu 2 poin yang paling penting dan harus balance adanya supaya terjadinya kesetimbangan. Hak adalah sesuatu yang harus kita miliki, yang harus kita dapatkan, sementara kewajiban adalah sesuatu hal yang mesti kita laksanakan atau kerjakan. Tentunya mungkin kalau kita melalaikan suatu kewajiban, risiko itu konsekuensi harus ditanggung sendiri dan ada sanksi atau akibatnya dari kewajiban yang kita tidak kerjakan tadi. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Dasar juga berfungsi membatasi kekuasaan sehingga penyelenggaraan kekuasaan negara tidak bersifat sewenang-wenang. Jadi tetap dalam aturan-aturan tertentu yang sudah ditetapkan. Oke, selanjutnya sifat Undang-Undang NRI tahun 1945. Peraturan hukum positif yang tertinggi. Kemudian naskah tertulis dan rumusannya, membuat norma-norma, kemudian singkat dan supel. Dalam artian di sini tidak bertele-tele tapi mudah dimengerti oleh masyarakat atau orang banyak. Oke, yang selanjutnya di sini ada peraturan perundang-undangan nasional. Yang pertama peraturan perundang-undangan nasional, kemudian yang kedua kedudukan peraturan perundang-undangan, kemudian yang ketiga arti penting peraturan dari perundang-undangan itu sendiri. Jadi di situ memiliki 3 poin yang mesti kita pahami bersama-sama. Nah, mungkin
Sampai di situ untuk penjelasan materi pelajaran PKN kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan Ibu harapkan kalian selalu menjaga kesehatan kalian, bantu-bantu orang tua, dan tetap beribadah. Demikian anak-anakku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.